Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari para santri muslim muslimat, para hamba Allah sekalian, kita awali majelis ilmu ini dengan kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan kepada kita segala macam nikmatnya, karunia-Nya, rezekinya dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan hidup ini kita bisa bangun dari tidur kita, mari kita manfaatkan, gunakan untuk kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya yang akan kita bawa ke alam akhirat bukan harta kita, bukan keluarga, anak-anak, tapi yang dibawa adalah amal solih. Apa? Amal solih. Maka kita hidup di dunia istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita melanjutkan pembahasan tentang ilmu, karena sebagai motivasi untuk santri baru, terutama dan umumnya untuk kita semuanya, untuk kita istiqomah, semangat sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Surat apa? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ayat yang ke-11. Surat apa, Haikal? Ayat berapa? 11. Ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kemuliaan. Siapa yang diangkat? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman akan diangkat derajatnya. Tentu apa? Lebih mulia daripada apa? Orang-orang yang lainnya. Orang-orang yang iman, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, berbeda dengan orang yang beriman tapi malas sholat. Maka dalam hadis dikatakan Allah mencintai innallaha yuhibbul mu'minal qawi khairun minal mu'minid dha'if. Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kenapa? Karena mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Orang rajin sholat 5 waktu dengan orang yang muslim tapi sholatnya sehari 3 kali, lebih baik mana? Yang 5. Kenapa? Yang 5 ini yang sungguh-sungguh. Maka Allah mencintai mukmin yang kuat, yang sungguh-sungguh. Termasuk apa di sini? Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman minkum di antara kalian. Karena tadi ada orang beriman nggak mau ibadah. Kamu yakin adanya Allah? Ya, saya percaya Allah Tuhan saya. Tapi kenapa nggak mau sholat? Kenapa nggak mau ibadah kepada Allah? Nah, maka apa? Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman
minkum, sebagian dari kalian. Kenapa? Karena ada orang beriman tapi tidak mau berbuat, tidak mau beramal soleh. Ya. Maka apa? Ya. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya. Sudah dia beriman, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, kemudian apa? Dia diberi ilmu. Syarat orang ketika diberi ilmu, maka dia harus apa? Mencari ilmu. Ya. Syarat orang diberi minum, diberi makan, dia harus apa? Mencari minum atau sumber minum atau sumber makanan. Berarti kalau orang mau diberi ilmu, maka apa? Dia harus mencari ilmu. Tidak mungkin diberi kalau tanpa mencari. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada mereka orang-orang yang istiqomah menghadiri majelis ilmu, ya, istiqomah mengkaji Al-Qur'an. Loh, orang nggak pernah baca Quran, nggak mungkin dapat ilmu. Jauh dari majelis taklim, majelis ilmu, nggak mungkin dapat ilmu. Jarang baca kitab-kitab Islam agama, ya, yang dibaca status WA, status Facebook, status apalagi. Kecuali kalau status yang bermanfaat, hadis, ayat, penjelasan. Ini insya Allah akan mendatangkan ilmu meskipun sedikit. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala tadi akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi darajat, beberapa derajat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat, derajatnya bukan derajat dalam pandangan manusia. Oh, pejabat dia mulia. Oh, dia S1. Oh, dia S2. S2 lebih mulia daripada S1. Kalau dalam pandangan manusia. Oh, dia S3. S3 lebih mulia daripada S2 apalagi S1. Oh, dia profesor, dia lebih mulia daripada doktor, apalagi S2 atau apalagi S1, apalagi SMA, kan gitu. Itu dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat mereka, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mari kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Kalau dalam ilmu dunia betapa banyak orang berlomba-lomba untuk mencari ilmu dunia, ya. Ya les inilah, ya ikut program inilah, ya kuliah ini, ikut pelatihan inilah, serba dunia untuk pelatihan kerja dan seterusnya. Semua orang begitu semangat, ya. Tapi ketika untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW, semua orang, beberapa orang saja, yang lainnya melempem, lemah. Tapi kalau urusan dunia, ayo, berapa gajinya? Saya mau ikut. Tapi kalau untuk ngaji, menghadiri majelis ilmu ke masjid, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis dijelaskan, begitu lemahnya dia. Tapi ketika ada proyek, ada kerja, ada ini, gajian sekian, dia semangat. Karena apa? Melihat nominal gaji. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang sangat-sangat besar bagi mereka orang-orang yang apa? Istiqomah menghadiri majelis ilmu. Oh ini, ya. Gimana? Mau tawaran gaji pahala dari Allah atau tawaran yang lain? Pahala. Ya kita tunaikan hak kita di dunia, tapi kita harus mendahulukan urusan
akhirat. Kenapa? Urusan akhirat ini yang paling utama, yang menentukan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Paham? Maka kita harus sungguh-sungguh ya dalam menuntut ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.